Oda Nobunaga lahir pada tahun 1534 di Provinsi Owari, Jepang dari seorang tuan tanah feodal yang tidak terlalu berpengaruh. Nobunaga tidak memiliki reputasi terbaik di kalangan klan Oda. Dia dikenal karena perilakunya yang eksentrik dan sering kali memalukan. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1551, Nobunaga berusia 17 tahun. Dia berperilaku sangat buruk di pemakaman sehingga membuat keretakan di klan Oda untuk selamanya. Secara hak, Nobunaga adalah penerus klan, tetapi banyak anggota keluarga berpikir lebih baik untuk menominasikan saudara laki-lakinya yang lebih lembut dan lebih mudah dikendalikan, yaitu Nobuyaki. Nobunaga adalah seorang remaja muda yang ambisius, dan tidak terpengaruh oleh sedikit perbedaan pendapat di antara keluarganya. Dia menghabiskan 9 tahun meyakinkan paman, kakek, dan sepupunya untuk bergabung dengannya, atau membunuh mereka jika menolak. Dia membunuh adiknya pada tahun 1559, dan pada tahun 1560, Nobunaga menyatukan seluruh provinsi Owari di bawah panjinya. Namun, Nobunaga menginginkan lebih dari sekadar Owari. Ketika usianya 26, dia menginginkan seluruh Jepang. Tapi, itu harus menunggu, karena ancaman sedang berkumpul di timur. Imagawa Yoshimoto, pemimpin provinsi terdekat Suruga, mendengar tentang anggota baru klan Oda ini, dan dia ingin mengubur Nobunaga sebelum tuan muda itu menguburkannya. Imagawa lalu mengumpulkan 40.000 tentara dan berkumpul di perbatasan Owari, siap untuk mengepung provinsi itu. Klan Oda hanya berhasil mengumpulkan 3.000 orang saja. Mereka tidak memiliki persediaan untuk bertahan lama dalam pengepungan, dan menyerang Imagawa secara langsung adalah bunuh diri. Nobunaga harus berpikir cepat. Berpikir dengan cepat, dia pun melakukannya. Oda Nobunaga membuat pertunjukan pindah ke biara terdekat. Di sana dia memasang panji Oda, dan di bawah naungan malam, dia memasang ribuan boneka untuk mengelabui musuhnya agar berpikir bahwa Nobunaga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Dan taktik itu berhasil. Oda menyelinap keluar dari biara dengan pasukannya, menggunakan panji yang dia tinggalkan di sana sebagai pengalih perhatian, saat dia berputar-putar dengan pasukan yang sebenarnya. Bagaikan keberuntungan, badai bertiup, dan Oda Nobunaga menyelinap ke pasukan besar Imagawa tanpa terdeteksi. Bak kilat, anak buah Nobunaga bergegas ke perkemahan Imagawa. Anak buah Imagawa yang mengetahuinya sangat terkejut sehingga mereka berpencar, membuat pemimpin mereka tidak berdaya. Imagawa pun dipenggal. Jenderal Imagawa, Tokugawa Ieyasu, membelot dengan pasukannya ke pihak Nobunaga. Aliansi ini tentu saja terbukti sangat berharga, karena menambahkan ribuan pasukan dan pasokan ke pasukan Oda Nobunaga yang terus bertambah. Setelah menyatukan dan mengamankan Owari, Nobunaga tidak membuang waktu untuk meningkatkan pasukannya dengan senapan dan membawa serikat pedagang Owari di bawah sayapnya. Dia juga memastikan bahwa dia memiliki ekonomi yang kuat terlebih dahulu, kemudian mengarahkan pandangannya ke Kyoto, kota pelabuhan Osaka, dan klan Ashikaga yang sangat kuat. Jika dia memerintah Jepang, maka Nobunaga membutuhkan Kyoto dan Osaka. Pada tahun 1567 Nobunaga bergerak menggeser basis operasinya ke utara. Dia mengadakan aliansi dengan Yoshiaki dari klan Ashikaga pada tahun berikutnya, menjanjikan dia kediktatoran Kyoto setelah Nobunaga membunuh saudara Ashikaga, Yoshiteru. Ya, Nobunaga membunuh Yoshiteru, setelah itu dia dan Yoshiaki berbaris ke Kyoto. Nobunaga merebut kota dan menjadikan Yoshiaki shogun, tetapi itu semua hanya lelucon. Nobunaga secara cerdik menahan tawanannya, dia menjadikan Yoshiaki sebagai bonekanya. Nobunaga adalah penguasa sejati Kyoto, dan dia sedang membusukkan klan Ashikaga dari dalam keluar. Dengan Kyoto dan klan Ashikaga di tangan, Nobunaga tak terbendung. Dia mendirikan pusat pemerintahan di markas baru di kastil megah di tepi Danau Biwa, dekat Kyoto, dan kemudian meluncurkan kampanye skala penuh melawan seluruh Jepang. Dia dengan cepat menelan Osaka, meruntuhkan biara Buddha di sana yang setia kepada klan saingannya Iko. Dia berinvestasi di perkebunannya yang baru diakuisisi, mendapatkan kesetiaan dari penduduk setempat, petani, dan kemudian pindah ke provinsi demi provinsi. Pada 1582, Kekaisaran Oda Nobunaga melanda seluruh Jepang Tengah, kira-kira setengah dari pulau itu. Mereka yang takut akan kebesarannya selalu berusaha untuk menggulingkannya, namun Oda Nobunaga tumbuh semakin kuat dan kejam. Begitu kuat dan kejamnya, sampai-sampai para jenderalnya berusaha untuk menggulingkannya. Saat Nobunaga mengalihkan pandangannya untuk menaklukkan Jepang Barat,
para jenderalnya membentuk aliansi anti-Nobunaga dan mengorganisir kudeta. Pada akhirnya, dia dikhianati oleh Akechi Mitsuhide pada bulan Juni tahun 1582. Menurut sejarah, daripada mengambil risiko penangkapan yang memalukan, Nobunaga memilih untuk melakukan seppuku, ritual bunuh diri. Oda Nobunaga mungkin sudah lama meninggal, tetapi pengaruhnya terhadap Jepang feodal teramat besar.